أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا serta hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Waria Mutasa Murnati Pratiwi. Untuk itu atas nama keluarga besar almarhum dan banyak terima kasih. Bapak Ibu serta hadirin dan hadirat sidang jemaah takziah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk acara berikutnya, itu sepatah kata dari yang mewakili keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kita Bapak Haji Nasramuni SAG MN. Al-an falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Yang hidup pasti akan mati. Seperti apa yang kita saksikan 3 hari yang lalu, adik saya Muhammad Rusli bin Abdul Rahim masih sempat bercengkrama, masih tertawa bersama, masih makan bersama. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memanggil adik saya untuk kembali ke haribaannya. Saya selaku kakak tertua dari Muhammad Rusli Abdul Rahim dan saudara-saudaranya yang lain tidak mampu berkata apa. Indah saya Muhammad Rusli. Saya yang mewakili keluarga selaku saudara tertua mengaturkan banyak terima kasih kepada tante-tante saya yang masih sempat hadir. Ada Pampung, Mola, Bundu. Saya tentu bisa panggil begitu,
Iya, maulah mundur. Satu kali saya tertua Haji Kebo. Siapa nama Haji Kebo? Momi. Pemilik rumah pertama dia di sini. Sepupu saya, istri Bupati Jambi Ponto, Bintang. Cari PPDR ya Bu ya? Siap. Ada Ibu Camat. Di sini juga hadir Ibu Ainun. Ibu Ainun, sepertinya kita paling cantik malam ini Ibu Ainun. Dan cuma dia yang pengusaha karena ketua pembawa wanita pengusaha Sulawesi Selatan. Ada Ibu Hajar Rosmala Arifin. Ibu ini tugasnya memasarkan karena beliau direktur pemasaran Bank Sulsel. Ada Kawala, ada Pak Rosa, Ajo. Dia sudah mau mulai mendaftar untuk jadi direksi Bapak. Amin. Ada sahabat-sahabat saya, teman kecil, mulai dari SD, dari SMP, Irma, apa ya, dari Abu Bakar Lamoro, dari Balamodo, dari Bata-Bata, cukup banyak. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tak semua. Semoga kehadiran tak ini menjadi amalan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Saya tanya Ustaz tadi, Pak Ustaz, saya kalau selalu berduka, saya sudah cukup berpengalaman karena kakak saya meninggal, Nasir, ibu saya, bapak saya, Endai, Desuro, sudah 5 kali. Tetapi peristiwa itu yang membuat kami sabar, tegar, taat, patuh. Dan sesungguhnya salah satu aspek yang membuat kita semakin menyadari diri itu adalah musibah. Nah, alhamdulillah adik-adik saya sampai hari ini masih cukup tegar, masih cukup semangat. Dia cuma sampaikan sama saya, nanya apa gitu? Asal tidak nak isi kapal lagi sih saya repatkan. Misalnya, saya tidak mampu banyak berkata-kata karena setiap saya menyinggung adik saya ini Rusli, selalu kamu menangis. Kenapa? Inilah adik saya yang paling mandiri dan pemberani. Tidak pernah punya ketergantungan sama saya. Dia bergerak saja terus, mandiri. Makanya saking mandirinya, dia pekerjaannya dari dulu hobi security. Itu artinya asik bersecurity di hotel, tidak kontrol makan, ya diabetes, sakit. Selama 18 tahun dia bawa penyakitnya dengan semangat. Akhirnya tiba waktunya. Yang membanggakan saya selaku kakak, setelah mau pergi, dia panggil kita semua dan minta maaf. Ini yang luar biasa. Sempat membaca Al-Fatihah dan sempat membaca ayat kursi. Setelah itu tutup mata dan menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri, karena Ustaz Asar Tamanggung ini Pak Doktor sekaligus Ketua Basnas ya di Kota Makassar, ini saudara saya. Beliau juga akrab di rumah sini. Jadi ketika mendengarkan berita para Ustaz mau berceramah, pilihannya jatuh pada Ustaz Asar Tamanggung karena melihat dari histori, diperhatikan dari segi sejarah juga keberadaan di rumah ini. Saya selaku kakak kedua dari Muhammad Rusli memohon maafkan Ki kalau selama ini Rusli punya kesalahan, maafkan Ki. Bapak Ibu, maafkan Ki kepada saya.
Dan insya Allah maafnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kepada adik saya mendapat amalan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila meninggalkan bekalan, utang atau semacamnya, dapat dikomunikasikan kepada saya. Dan insya Allah kita coba mencari jalan keluarnya. Saya kira demikian dari saya. Informasi malam ini tak sia hanya satu malam, tetapi keluarga di kampung juga meminta untuk dilanjutkan. Jadi 2 malam tak sia di kampung. Saya kira cuma itu, dan kalau ada yang saya tidak sapa, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas sudah mewakili di Demo di Denasa. Denasa ini laki-laki, tetapi nama dipakai bubalaga dengan ngaruk nih. Bubalaga apa pun itu? Itu karena kerabat. Jadi kami bersepupu 1 kali 2 kali itu akrab. Sangat akrab, saling sifat-sifat kita masih. Nah inilah yang terbina sampai hari ini. Sehingga gara-gara WA-nya ucapan prihatinnya justru tambah bikin sakit, Kak. Karena dia saya hanya demam, begitu di semua WA-nya kenapa dia didapat karena WA-nya WA-nya. Itu mungkin karena kami berkeluarga masih ada pace nasir. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin dan hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dari sambutan mewakili keluarga besar almarhum. Oleh karenanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari istimewa sahibul musibah, mewakili keluarga Bapak Haji Nasran Mone SAG MM, dan mohon maaf tidak hafal satu persatu semua yang disebutkan oleh MC tadi, karena saya tidak bisa ulang, jadi tidak itu nanti di-share Ustaz. Ya, ada Bunda Pampung dan yang lain. Saya mengajak sebelum kita memulai, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah untuk semua yang telah meninggalkan kita di rumah ini. Jadi mulai dari Nona, dari Limpo, Teta, Denai sampai ke Suro. Karena saya mengikuti semuanya di sini. Karena ini juga rumah kedua saya. Karena disinilah kami dididik sampai bisa jadi orang seperti ini. Jadi salah satu guru besar saya namanya Haji Nasran bin Mone. Untuk beliau-beliau yang telah mendahului kita, syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Iya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah banyak sekali yang mencintai Desuro ini, sampai banyak yang hadir ujung timur. Ya, suara saya kedengaran Pak Ibu? Ya, sebetulnya mengaku dengar baru tidak. Yang ujung timur dulu, kalau memang suara saya jelas, jawab dengan jelas pertanyaan saya. Ujung timur Bapak, Pak, setuju tidak poligami Pak? Tidak mau tes suara sampai atau tidak ini? Ujung timur setuju poligami? Setuju. Ibu-ibu yang di barat setuju poligami? Jadi ya alhamdulillah hujan gerimis, tolong jangan lalu ada yang mengeluh bilang kenapa hujan, selalu mentor menit ayah. Jadi kalau perlu kasih keras lagi sedikit karena lama bagi menunggu ini. Ya mudah-mudahan setelah hujan semakin banyak turun, tidak ada nih atau berhenti penyalaan bergilir. Dan sudah tidak menyala bergilir di PLN. Bapak dan Ibu, kemarin kita mengantar almarhum Muhammad Rusli Abdurrahim Desuro ke kuburan. Dan ini malam kedua beliau berada di tempat persinggahannya. Namanya alam barzakh. Jadi kita semua ini Bapak Ibu tinggal menunggu giliran kapan kita mendampingi atau menyusul almarhum. Karena lambat atau cepat, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, kita juga pasti akan menyusul almarhum. Beliau meninggal usianya belum tua, 55 tahun. Kenapa? Karena memang mati tidak mesti tua. Banyak orang masih bayi meninggal, balita meninggal, remaja meninggal. Jadi mati tidak mesti tua, mati tidak mesti sakit, mati tidak mesti pensiun. Mati adalah siapa yang sampai ajalnya. Itulah pesan Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran. Kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Punna narapi wajalana rupatawah la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan meskipun sejenak, dimajukan meskipun sejenak. Jadi duluan majini berangkat di Suro Pak, kita juga ini pasti akan meninggal. Apalagi kalau kuliah dia di muka kota ini. Jadi pemupuran Pak, saya itu pernah belajar melihat wajah orang yang sudah mau mati. Dan lama gak belajar melihat wajah orang yang mau mati. Jadi mari juga saya kuliah muka orang, ku tahu yo ini. Ya malah kan bagian kan belum kejadian, tapi yang lalu belum pernah meleset biar satu kali. Jadi akurat ini 100%. Bagaimana Pak? Disebutnya itu ditunjuk. Bila ditunjuk Ustaz, yang penting janji saya. Pokoknya siapapun kalau sampai ada tidak bisa lari. Dan Nabi sudah kasih kita bayangan rumus. Makanya alhamdulillah kita sebenarnya ini enak hidup jadi orang Islam. Semua masalah ada memang jawabannya baru dikasih.
Coba kalau kita mau tes PNS, setengah mati belajar, lain soalnya yang keluar. Kita mau tes ujian sekolah, setengah mati bagi belajar, lain soal yang keluar. Tapi dalam agama tidak. Mulai dari dulu sampai sekarang sudah dikasih tahu soalnya dikubur dan tidak pernah berganti. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan nanti dikubur Pak Ibu sudah dikasih tahu duluan mati. Jadi tak lewat-lewat mantau itu nanti ini lulus sudah dikubur. Nah soalnya dari dulu 6 nomor tidak pernah berubah. Tugas kita adalah mempersiapkan jawaban. Jawab pertanyaannya dikubur. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian siapa imammu yang kau ikuti? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jadi gampang semua ini pertanyaan. Pokoknya catat-catat memang bagi ini baru hafal-hafal memang bagi Pak. Tapi rahasia ini dari kesal yang tidak datang. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawaban Ibu? Allah. Gampang kalau sekarang ditanya lulus, tapi kalau dikubur belum tentu. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa maknanya Allah Tuhan tak? Allah tempat bergantung. Allah yang kasih rezeki. Allah yang ngatur urusan dunia. Dari mana pupusuk bawata? Angkana karengan Allah Ta'ala karengku. Tapi anyirimata di anjiri kita warai dan lena. Balik-balik karengan Allah Ta'ala karena. Karena dia tidak percaya Allah yang ngatur rezeki. Makanya banyak orang tidak lulus. Jadi tugas kita sekarang Bapak Ibu, siapkan diri, siapkan bekal sebelum datang kematian. Nabi sudah bocorkan banyak soal. Pertama, usia rata-rata kita di dunia. Nah karena Nabi kita a'maru ummati ma bainas sittin ila sab'in. Umur umatku rata-rata 60-70. Berarti kalau ada lagi di angka itu salah satu tanda kematian. Kalau lewat 70 itu bonus namanya. Tinggal menunggu kapan bonus berakhir. Jadi rumusnya 60-70. Saya tidak lama Tommy dari 60. Saya sudah berumur 51 tahun. Karena saya lahir ke dunia 24 Muharram 1394 Hijriah. Nah sekarang sudah 1445 Hijriah, jadi 1445 kurang 1394 51. Kalau saya contoh Nabi berarti tinggal 12 tahun. Karena Nabi umurnya 63 umur Hijriah. Jadi kalau kita hitung umur Masehi jangan dibilang 3. Karena umur Masehinya Nabi kita 61 tahun 2 bulan. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu 61 umurnya ini malam, baru Nabi bilang kalau Nabi ini kuturuki 2 tahun bisa lagi 2 bulan Nabi. Karena Nabi umurnya 61 2 bulan. Nabi lahir bulan April 571 Masehi. Beliau wafat bulan Juni 632 Masehi. 632 kurang 571 61. April ke Juni 2 bulan.
jadi 61 tahun 2 bulan. Itu umur anak kita Pak. Yang 63 itu anunya hijriahnya yang diperingati maulidnya setiap tahun. Jadi kalau kita peringati ulang tahun kita pakai Masehi, siap-siap 61 tahun 2 bulan. Punna Nabi ya gitu rugi. Tapi kamu disuruh diskon dari umurnya Nabi. Jadi bicara umur, jangan coba-coba merasa aman. Lagi pula Pak, Bu, Ibu, untuk apa terlalu lama tinggal di dalam badan? Yang apa yang mantan dari Mamada? Ada yang mau berumur 95 tahun? Nah, 90? Tidak ada. 80? Nah, mulai ada. 80 ini umurnya. 70? Oh ini yang banyak. Yang mau berumur 90, saya mau kasih doa. Baca lalu di doa setiap selesai sholat, terutama subuh. Yang mau berumur 90 tahun, setiap selesai sholat baca ini doa. Apa doanya? Jadi kalau mau ke 90 tahun ke atas umur tak, selesai sholat angkat tangan tak, baik-baik perasaan tak, baru kita baca. Ya Allah, kasihlah doa menantu yang baik hati. Serius kayak ini. Jadi kalau mau di umur ke 90 ke atas minta menantu yang baik. Kapuna salah 80 tahun urut kenapa minta kurang ajar ambal lagi. Neraka dia perlindungan. Jadi kalau 90 ke atas menantu baik Pak. Kalau menantu pakai bali-bali soi menderita batin. Bayangkan 90 tahun tidak bisa lagi banyak goyah. Duduk mama gitu. Nah bikinan tuh jadi ibu menantu tidak bilang-bilang ini, tapi dalam hatinya kenapa ini mertua tidak mau mati-mati? Karena ada tuh itu menantu bosan mengurus mertuanya. Ada atau tidak? Kemain mempo. Datang itu tidak datang ya? Tidak. Tidak mantung tidak mempilangnya ceramah itu kurang ajar kampanye. Makanya itu ini rahasia aku saya sebagai penceramah. Jadi kasih ustaz lainnya Pak Ustaz Lukman. Saya itu kalau ceramah kuambak ngasih peminum, penjudi, yang suka pukul istrinya, suka bentas suaminya, yang jahat sama mertuanya, yang suka mencampuri menantunya, kuambak ngasih. Kenapa? Karena saya yakin tidak datang. Cuma rajin dengan ceramah tidak begitu sifatnya. Justru yang rajin dengan ceramah itu baik semua yang datang ya Allah, ibu-ibu mukanya muka surga semua. Tapi muka lagi tidak tahu isi hatinya. Jadi jangan begitu terlalu lama hidup di dunia. Untuk apa terlalu lama? Nah, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Jadi bukan tempat tinggal. Salah kalau mau tinggal di dunia. Dunia ini sementara. Yang pasti akan kita tinggali selamanya namanya akhirat. Kalau dunia sementara, yang tempatnya sekarang disuruh saja itu juga sementara. Namanya alam barzakh. Alam barzakh itu Pak adalah alam yang sangat luas dan sangat ramai. Jadi kalau biasa kita dengar ceramah kubur itu sempit gelap, oh itu kuburan yang didadi. Tapi alam barzakh bukan sempit, sangat luarana, nah sangat suarana. Kenapa bisa ramai, luas? Karena di situ nih berkumpul seluruh nyawa yang sudah pernah meninggalkan dunia. Jadi surga sebutulun miteta,
si Guntur Limpo, sudah ketemu orang-orang yang pernah kenalan di dunia juga datang melayang kepada orang yang baru datang di bangsa. Dalilnya jelas. Jadi datang sama tongkat langsung bagi mantan di Jakarta. Begitu ditahu ada orang Badak datang, langsung tahu, kapan kau datang? Bagaimana kabarnya di dalam Badak? Begitu sekarang disuruh, sudah ketemu, ini apa pula? Iya tetap. Kenapa dunia berombang lima? Nabi kabar ni ania, ulang dari nimpis Tommy. Kaya na dong lasal tulatan Tommy. Jadi sudah ketemu di sana. Makanya kita ini yang ditinggalkan di surau, jangan tutup catatan pada sama di surau. Terus nyambung hubungan. Nah tahu ki almarhum apa yang kita lakukan. Nah lebih mudah membohongi orang hidup daripada orang yang sudah meninggal. Kalau orang hidup dijanji-janji masih bisa dibohongi. Tapi kalau orang sudah meninggal jangan coba-coba janji. Karena dia tagih dan dia tahu. Dan bisa itu dibohongi orang mati ya. Saya kalau ada rezekiku, ku belikan mimbar meski ku niatkan pahalanya untuk tetaku. Begitu ada rezeki kita lupa, menangis almarhum di kubur. Weh anakku baca makna, nah lupa janjinya. Jadi lebih susah itu dibohongi orang mati daripada orang hidup. Nah kita semua akan ke sana. Ya kita kembali. Jangan makin terlalu lama hidup di dunia. Tidak usah 60, 70, 80 sudah lumayan. 80 tahun hebat nih. Kalau terlalu lama ya Allah, kata Allah dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Inai tahu kutambayi umurunan kualitas sikit-sikit lagi pada para kuliah. Jadi begitu bertambah umur berkurang ciptaan Allah sama kita. Jadi itu juga tanda-tanda kematian Pak Ibu. Kalau sudah mulai ini ada diambil sedikit-sedikit, itu berarti kita menuju kematian. Kira-kira menurut perasaan Bapak Ibu ada yang diambil atau belum? Ada atau banyak nih? Sudah banyak. Makanya dideteksi ini nih. Pertama penglihatan. Jadi penglihatan tak sudah mulai diambil, waspada. Kakak disebut di handphone tak. Handphone itu bisa mendeteksi saya ini sudah hampir mati atau belum. Jadi coba ingat kalau pegang ke handphone. Kalau kita pegang handphone kita baca WA begini posisi tangan tak. Ya mudah-mudahan di belakang dia ini. Kalau begini posisi tangan tak pegang handphone itu masih aman. Coba tapi kalau lurus di tangan tak ke depan Pak, baru ke belakang kepala tak begini. Tidak lama begitu. Apaan yang masih muda kalau begini cara tak membaca. Ini jadi kalau sudah mulai lurus tangan baru ke belakang kepala ya, itu berarti nunakis. Nunakis itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kikis. Jadi mulai dikikis pelan-pelan. Apalagi pendengaran itu juga tanda-tanda. Kalau sudah mulai berkurang pendengaran. Kalau nonton di televisi baru sangin volumenya remote ketingis, nah itu juga tanda-tanda. Apalagi kalau menerima telepon baru tidak berhenti tangannya, itu kan handphone sudah diatur oleh pabriknya. Yang di atas kau untuk telinga, yang di bawah kau untuk menangkap suara dari mulut. Jadi jangan dikasih kau kalau menelpon gitu. Tapi kalau halo, oh ya kutubu kok ai kalau naik turun begini tanda-tanda Tommy itu. Jadi pendengaran sudah berkurang, ingatan sudah berkurang. Kalau mulai kurang ingatan tak,
Siapa yang tadi membutai ini, lupa namanya, itu juga tanda. Maka kalau ada orang di jalan pada ini pergi sholat Jumat pakai motor, nah jalan kaki pulang. Nah biru dia itu mati Pak. Sampai di rumah marah-marah. Siapa pakai motor karena hilang? Padahal dia pakai pergi di masjid. Kalau ingatan sudah mulai berkurang, kekuatan berkurang, itu kita sudah menuju kematian. Maka tugas kita adalah siapkanlah lebih bekal. Siapkan bekal, karena pasti kita kesana. Nah kadang-kadang kita salah hitung ini. Ya kita mau orang ini karena kita satu rumpun keluarga ini harus saling mengingatkan. Kasar-kasar dulu. Kapan lagi kita bicara sama keluarga sendiri? Kata Nabi, 3 yang mengiringi kita ke kuburan. Yang pertama ahluhu, keluarga. Yang kedua maluhu, harta. Yang ketiga amaluhu, amal perbuatan. Tapi Nabi lanjutkan 2 yang pulang ke rumah, 1 yang temani di kubur. Apa yang temani di kubur itu? Apa? Amal. Tidak usah bilang itu kayak ceramah ini kan lulus semua. Jago semua ibu-ibu di dalam pada ini. Jadi 3 temani ke kubur, keluarga, harta, amal. Tapi yang ditemani sejati tinggal di kubur cuma 1, yaitu amal perbuatan. Yang pulang keluarga dan harta. Pertanyaan saya, dari 3 ini, amal, keluarga, harta, mana yang bikin repot di sehari-hari di dunia? Yang sering bikin kita bertengkar, amal atau harta, amal atau keluarga, keluarga. Jadi gagal fokus ini memang kita ini sekarang. Saya juga, kita semua yang tidak setia sama kita, yang minendremo ke alun, harta keluarga. Sementara amal yang kata Nabi setia menemani kita di kubur, justru sering dilupakan. Saya sejak tahun 93 di sini. Sejak 93 saya mengenal ke Nasran Haji Mone. Sampai sekarang di Masjid Syuhada ini, kayaknya semua itu saf-saf pernah semua itu tempat juga berdiri sembahyang di dalam. Belum pernah saya dengar orang jalan badak bertengkar gara-gara dilumpai sembahyang subuh. Kurang aja ngamen nelumpai sampai waktu di masjid. Belum pernah orang berkelahi gara-gara amal. Yang sering orang berkelahi harta, keluarga, pangkat, jabatan, bisnis. Padahal ini tidak akan menemani kita di kubur. Jadi jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. Fokus kita jangka panjang, amal. Tetap jangan lupa di dunia, karena di dunia lah ini kita bikin amal yang baik. Jadi bagi memang nih yang malas ke sholat nih, anak-anakku, adik-adik yang malas-malas ke sholat, turun kaya tululuwa tutoya poin. Karena ini sembahyang ini kalau bukan dari alam susah, mana pupus bawana ustaz kapa? Tidak bisa ustaz kasih sholat orang. Tidak ada ustaz lebih hebat dari Nabi. Pasti Nabi jauh lebih jago dari ustaz. Nah pamannya saja tidak bisa nasuruh sholat. Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi urusan sholat itu dari kita masing-masing. Jadi saya juga urusan sembahyang tidak menyuruh Pak. Saya cuma tawarkan mana kita pilih. Ayo yang malas ke sholat, kira-kira dipilih. Mau jalan sendiri ke masjid atau tunggu diangkat masuk di masjid.
Yang mana kita pilih? Mau kita berdiri di belakangnya imamnya atau dikasih tidur di depan imam? Kada tahu itu orang ini sangat baca pakna tidak tahu nak lebat di sini amenten ribuan imam. Sekali dah masuk di masjid langsung tidur di depan imam. Latihan tahun orang berdiri di belakang imam. Kalau tidak pernah latihan, jadi harus latihan dulu. Latihan. Segala sesuatu tidak bisa instan, harus ada proses. Cari lagi na sosialisasi dulu. Tidak bisa itu langsung. Masa tiba-tiba langsung jadi anak? Tidak bisa, harus diproses dulu pelan-pelan. Haji Mone 15 tahun di DPR kota. Dan kita doakan naik nanti di provinsi. Amin. Ibu Bupati, mudah-mudahan nanti juga ke pusat. Siapa lagi cari yang doakan? Ada lagi tuh cari satu. Ada Irfan. Mudah-mudahan juga dia penerus Demone. Tapi ini Irfan bukan instan karena sudah lama memang. Jadi sudah lama nih. Jadi memang wajah di kalau maju. Yang bikin kaget itu kita kalau tiba-tiba. Kalau ini lama nih. Ada juga Usman Sofyan. Di mana itu? Uso. Cari provinsi juga tapi di Makassar 2 di Ringkanaya Kamalandria Panakukang Manggala. Pokoknya saya doakan semua insya Allah yang jadi calon terpilih dan mendapat ridho Allah. Amin. Jadi saya kira demikian ceramah politik dan kita lanjutkan ceramah takziah. Jadi sampai di mana tadi Bu? Jadi jangan salah fokus, amal ini. Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi takwa ini modal. Nah, banyak juga orang salah paham tentang takwa. Saya ikuti kajian tentang takwa, saya bilang, salah apa yang selama ini. Jadi perlu itu kita, Pak, Ibu, terus belajar. Tidak boleh bilang, aku tahu ini. Karena kadang-kadang yang kita tahu sekarang, begitu belajar, ternyata tidak tepat yang kita sudah tahu selama ini. Contoh kecil, sering sekali itu dengar Nabi Ibrahim itu istrinya Siti Sarah lalu menikah lagi dengan Siti Hajar, seorang budak kulit hitam. Padahal ternyata Siti Hajar itu wanita cantik jelita, gadis hadiah dari Raja Mesir. Dan dari garisnya Siti Hajar lahir Nabi namanya Ismail. Dari Ismail itu cuma satu keturunannya jadi Nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana gagahnya itu Nabi bilang, Nabi Yusuf itu dibilang ganteng, kegantengannya Nabi Yusuf nisfu jamali, seperdua dari kegantenganku kata Nabi. Jadi Nabi itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Jadi tidak mungkin bisa lahir anak gagah begini kalau datuknya kakeknya dulu dari budak yang hitam parah, tidak mungkin. Maka yang benar Siti Hajar adalah wanita cantik, wanita yang sangat indah sehingga melahirkan keturunan yang hebat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu takwa? Ternyata kata Allah dalam Al-Quran, takwa itu fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Ini fattaqullaha mastata'tum yang banyak orang salah paham. Allah bilang bertakwalah menurut kemampuan, tapi kita lakukan bertakwa menurut kemauan.
Nah, beda jauh itu kemampuan dengan kemauan. Semua ibadah, Pak, yang dilakukan menurut kemauan tidak sah. Nanti sah kalau dilakukan menurut kemampuan. Sholat duduk boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak mampu berdiri, jadi sholat duduk tidak sah kalau bisa berdiri. Jadi itu sholat duduk bukan pilihan. Sholat duduk itu jalan keluar bagi mereka yang tidak kuat lagi berdiri. Tidak boleh pilihan. Kenapa sholat duduk dari malas-malas yang berdiri santai-santai saja? Tidak bisa. Tidak boleh itu sholat duduk kalau masih bisa berdiri. Pidia. Tidak boleh pidia kalau masih mampu puasa. Jadi pidia juga bukan pilihan, bukan mau tak. Saya pidia ini 1 bulan Ustaz. Kenapa? Banyak ini berasku di rumah. Iya banyak beras, tidak sah pidia kalau bisa puasa. Tayamum tidak sah kalau masih ada air atau dia bisa kena air. Jadi tayamum juga bukan pilihan. Nanti boleh tayamum kalau tidak bisa dikena air atau tidak ada air. Bahkan sudah bagi tayamum mau sholat, baru mau sholat tiba-tiba jam pelede ya, maka batal tayamumnya, harus berwudu. Jadi tidak boleh itu memilih tayamum dulu dingin pada saat ini. Tayamum tidak sah kalau bisa wudu, pidia tidak sah kalau bisa puasa, sholat duduk tidak sah kalau bisa berdiri. Saya tambah 4 karena 3 ini setuju semua jadi setuju gini yang 3 ya ini. Sholat duduk tidak sah kalau bisa berdiri. Tayamum tidak sah kalau bisa air. Pidia tidak sah kalau bisa nyumbang di celengan 2.000 tidak sah kalau mampu 20.000. Jadi jangan sampai kita kira kalau kasih masuk lagi di celengan, masuk lagi di surga, belum tentu. Dilihat dulu kemampuan kita bersedekah semaunya atau semampunya. Jadi ada orang bersedekah 2.000 di celengan, itu langsung dijemput oleh malaikat, dibawa naik kata Allah, bawa ke sini itu sedekahnya. Catat baginya pahala besar di surga. Kenapa? Tukang parkir, tukang ambil sampah, payabo, 2.000 lah kasih masuk, pahalanya besar. Tapi ada juga orang kasih masuk lagi 20.000, kata Allah jangan terima, pakai balik-balik di sini. Masa saya uang merah di dompet dan uang 2.000 lah kasih masuk di kota Allah. Jadi tidak selamanya itu sedekah kita sah. Karena syaratnya takwa mastata'tum, sesuai kemampuan bukan sesuai kemauan. Jadi bukan sesuai kemauan. Jadi beribadah ini tidak boleh main-main. Beribadah itu harus kita lakukan sesuai kemampuan. Ada seorang santri bertanya ke kiai, Pak Kiai, apa itu masukna mastata'tum, sesuai kemampuan. Dia bilang panggil semua teman-temanmu di kelas, baru kita ke lapangan lari. Dia lari 2 putaran, 3 putaran, ada yang berhenti. Kenapa berhenti? Capek kak. Ada yang lanjut 4 putaran, ada yang 5 putaran. Pak Kiai masih terus. Yang lain sudah berhenti, Pak Kiai masih lari. Pak Kiai istirahat lagi, Pak Kiai capek dia lari. Sampai sempoyongan, jatuh dan akhirnya pingsan. Begitu siuman ditanya, Pak Kiai, kenapa kita paksa ini? Dibilang yang saya tadi lakukan itu penjelasan mastata'tum, sesuai kemampuan. Kalau baru capek sini berhenti pada itu namanya kemauan. Jadi tidak main-main itu urusan ibadah, harus sesuai kemampuan. Nah kita ini di dunia ya Allah, sampai sekali kita beribadah. Dan kalau dibilang ini bukan dewa-dewa, sesuai kemampuan saja. Cocok dibilang kemampuan, tapi pelaksanaannya kemauan.
Jadi mulai sekarang, ayo, kalau urusan ibadah tidak boleh setengah-setengah, harus sesuai dengan kemampuan. Bagaimana caranya kita tahu? Tidak bisa saya bangun tengah malam, Ustaz, kalau kita tidak coba. Jadi coba dulu. Setelah bangun jam 2, ternyata ori besoknya mundur jam 3. Setelah bangun jam 3 masih oleng-oleng di kantor, kasih mundur setengah 4. Sampai sudah stabil, oh berarti saya kemampuanku jam sekian bangun. Itu namanya kemampuan. Nah, tidak ada yang dibawa ke alam kubur kecuali amal ibadah. Jadi bagi memang ini amalan, perbaiki amalan. Pertama, perbaiki akidah. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Jadi siapapun kita ini malam, posisi apapun, akidah harus lurus. Akidah yang lurus itu nanti kalau pulang bisa lihat di Quran atau di googling sudah aman. Surat An-Najm ayat 24 kalau tidak salah. An-Najm ayat 24. Amlil insani ma tamanna. Ini pendek ini ilmu bikin bahagia kita. Kalau ada yang susah-susah hidupnya, baca ini ayat, baca terjemahannya. Amlil insani ma tamanna. Ada yang sudah dapat? Ustaz Lukman sudah dapat? Apa terjemahannya, Ustaz? Apa terjemahannya? Amlil insani ma tamanna. Apakah semua keinginan kita dikabulkan semua? An-Najm 24 kalau tidak salah. Apakah semua keinginan kita dikabulkan? Dikasih? Jawabannya tidak. Itu rumus bahagia. Jadi tidak semua keinginan kita itu dikasih oleh Allah. Kalau semua keinginan dikasih, kacau dunia. Kacau dunia. Jadi lebih bagus itu kalau tidak semua keinginan dikasih. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, sebelum kita menikah dengan bapaknya anak-anak, adakah juga laki-laki lain yang mau sama kita? Banyak atau banyak sekali? Berapa yang diterima doanya? 1. Untung cuma 1. Jadi jangan dibilang, kenapa itu saya ada keinginanku tidak dikabulkan Allah. Memang yang terbaik itu kalau sedikit. Coba kalau 5 baru diterima semua, masa 5 suami? Ayo bapak-bapak, istri kita yang sekarang itu memang tonjol yang kita minta sama Allah atau sebenarnya bukan? Jauh. Kasar kiri pertanyaan ganti. Istri kita yang sekarang anugerah atau musibah? Lebih kasar sih lain. Jadi kadang-kadang lain yang kita mau, lain yang kita dapat. Kenapa? Karena ternyata Allah memberikan pilihan terbaik untuk kita. Nah, kalau kita yang memilih bapak, kalau kita memilih istri, boleh memilih, namun ini yang tidak kita ambil, pasti yang lain. Saya sendiri boleh memilih mau diterima oleh Allah, pasti saya mau jadi cucu menantunya Pak Harto. Tidak repot diurus warisan banyak. Tapi ternyata tidak. Amlil insani ma tamanna. Jadi dalam urusan rumah tangga, pemupuran apa? Istri dan suami itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Makanya menyakiti istri dosanya berlipat ganda karena dia sakiti pilihannya Allah. Menyakiti suami dosanya juga berlipat ganda karena dia sakiti pilihannya Allah.
Jadi kalau jalan di mall sama istri kita, Pak, nada tanya, siapa yang kita temani? Kasih tahu, pilihan Allah. Jadi tidak main-main. Jadi pilihan Allah. Kadang-kadang lain kita mau, lain yang kita dapat. Karena itulah yang Allah siapkan untuk kita. Kalau rumus ini dapat, tidak ada orang gelisah dalam hidup. Tidak ada. Pasti semua yang kita terima kita syukuri. Karena ternyata memang skenario Allah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena kalau tidak stres, nah kenyataan tidak selamanya sesuai dengan harapan. Itulah akidah. Maka yang penting pertama adalah perbaiki lalu akidah. Jangan bengkok-bengkok. Angkat tangan tak minta kepada Allah. Urusannya Allah memberikan jawaban. Semua doa pasti dijawab oleh Allah. Jawabannya, oke, saya kasih semua yang kau minta. Yang kedua, oke, saya kasih tapi stay lagi. Jawaban ketiga, oke, saya terima tapi saya ganti dengan yang lain. Jadi kadang-kadang Allah mengganti dan jauh lebih baik daripada yang kita inginkan. Itulah makna amlil insani ma tamanna. Jadi akidah di jalan. Kalau akidah kita lurus, tidak iri majilia orang, tidak iri. Masa tetangganya naik restrinya dia naik tensinya. Ini kadang-kadang tetangganya beli mobil baru dia pusing bikin polisi dulu. Dia selalu bikin polisi dulu. Kenapa? Beli mobil baru saja lepas saja taruh rotok mobilnya. Jangan. Jadi diperbaiki akidah. Yang kedua akhlak. Ya mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik, ananda-ananda, anak budaya, biar hebat sholat kalau akhlak tidak bagus, tidak ada apa-apanya. Tujuan utama Nabi diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini lebih penting. Jadi akhlak ini biar hitam tidak sujud sholat, tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, khatam Quran setiap bulan. Kalau akhlaknya tidak bagus kepada sesamanya, kata Allah, saya tidak butuh ibadahnya. Jadi perlu ini hablum minallah penting, hablum minan nas juga penting. Kemarin kayaknya saya menulis status di Facebook 10 keajaiban dunia. Cuma saya tidak hafal ini. Ada 10 keajaiban dunia. Salah satunya pertama traveling keliling dunia, negara tetangga, tapi dia tidak kenal sama tetangganya. Ini keajaiban dunia juga ini. Yang kedua, ilmu semakin mudah didapat, tapi guru semakin tidak dihargai. Dicuri sendiri sama gurunya, dilapor ke polisi, di penjara guru. Bagaimana berkah ilmu kalau guru di penjara? Jadi bapak-bapak yang suka lapor gurunya kalau dicuri anaknya, tobat kita, tidak akan menemukan keberkahan anaknya kalau tidak tobat. Ada lagi yang ke-10 jadi ingat itu yang terakhir, keajaiban dunia. Setengah malam dicari waktu untuk ketemu, karena saking sibuk susah cari waktu. Akhirnya ketemu waktu yang disepakati. Begitu ketemu tidak dicari, handphone aja masing-masing PC. Jadi handphone itu salah satu dari 10 keajaiban dunia. Bayangkan jadi kapan? Insya Allah hari Selasa dehnya. Begitu ketemu di warga, tidak ada bicara. Handphone lagi lah, mana diatur-atur urusan di sana masing-masing pegang handphone. Saya tuh mau kalau di warga nih orang berhenti pegang handphone baru hari masih memang dibicarainnya. Kalau mau komunikasi boleh baik di rumah bisa aja main Zoom, main WA group. Jadi kesempatan kalau di warga ketemu
Parun Bumeman menceritanya. Itu bedanya warkop dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu ribut orang ketawa. Sekarang di warkop diam. Semua ini dicipta. Ini sekarang ini Pak. Tambah canggih alat komunikasi, malah kita semakin jauh jarak. Dulu kalau ada orang meninggal, ditahu, nanti ada handphone karena tinggi orang yang motomirai, kita usai ini karena mati pindah dari kampung satu rumah didatangi, tapi rumah yang didatangi bertanggung jawab menyampaikan ke semua. Sekarang dengan alat komunikasi yang begitu canggih, kadang-kadang seminggu bisa sudah meninggal di penyambi. Tidak sempat buka WA. Jadi inilah keajaiban dunia sekarang. Maka kalau akhlak tidak dijaga ini bahaya. Jadi jaga akhlak. Jadi kita beribadah, jaga akhlak, saling menghargai. Terutama itu di masjid. Di masjid orang selesai sholat berzikir. Kalau berzikir orang yakin lewat-lewat di depannya. Kalau berzikir itu artinya komunikasi dengan Allah. Lagi bicara dengan Allah. Saya tuh lagi bicara dengan pejabat, dan tiba-tiba ada orang lewat di depan, pasti satpol kan bilang kurang ajar gini, tidak dia lihat tuh orang bicara. Itu hanya bicara dengan pejabat, ibu camat. Apalagi lagi bicara dengan Allah. Nah sekarang ini ada muncul generasi begitu, rajin sholat, saf pertama di belakangnya imam, tapi begitu selesai salam langsung berdiri. Dia tinggalkan sip, dia langkah-langkai orang. Saya mau kalau rencana cepat mau pulang di dekat pintu memang lagi berdiri Pak. Kasih di luarnya mereka kita sebelah. Jadi begitu sudah salah lari lagi. Ini tidak bisa pertama dulu baru langsung berdiri sesudah salah. Banyaknya orang lagi bicara dengan Allah tentang kita langkah-langkah. Kalau tidak mau kita berdoa dengan bersama imam tidak apa-apa. Berdoa sendiri-sendiri, duduk di tempat. Karena semua imam mazhab sepakat ada wirid sesudah sholat. Wirid artinya zikir yang dirutinkan. Nabi bilang hadisnya Sayyidah, tidak ada yang bilang palsunya hadis. Siapa yang sesudah sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99 nih. Dia kasih cukup 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak biji pasir di lautan. Dan Nabi tidak bilang siapa yang sudah sholat sambil jalan dia baca subhanallah 33. Nabi tidak bilang sambil jalan, berarti disuruh kita duduk diri. Jadi jangan langsung berdiri. Katanya ikut sunnah Nabi duduk dan wirid. Jadi itu. Kemudian ada lagi hadis Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan doa yang terbaik saya ajukan kepada Allah? Tolong kasih tahu doa kapan, doa yang paling baik. Nabi bilang, doa yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah berdoa di dua waktu. Yang pertama jawful lail, sepertiga akhir malam. Yang kedua ba'da sholatil maktubah, sesudah sholat wajib. Hadisnya sahih. Jadi berdoa sesudah sholat wajib itu perintah Nabi dan doa yang paling mulia. Jadi dua, sepertiga akhir malam dan sesudah sholat wajib. Jadi jangan tidak mau berdoa kalau selesai sholat wajib Pak. Nabi yang bilang berdoa, mau doa sendiri terserah, mau doa berjamaah bersama imam terserah. Nah kalau itu tidak usah diperdebatkan. Jadi yang tidak perlu diperdebatkan jangan lagi. Doa berjamaah, doa sendiri, kunut tidak kunut, tarawih 20 tidak tarawih 8, jangan lagi persoalkan. Saya kalau tidak di masjid ceramah tidak pusing saya.
Kalau saya disuruh imam tinggal tanya. Di sini tarawih 8 atau 20? 20 Ustaz. Saya 20 karena memang itu yang selalu kulakukan. Di sini bismillahnya besar atau kecil? Besar Ustaz. Ku kasih besar karena memang itu juga yang selalu kulakukan. Di sini kunut atau tidak? Kunut Ustaz. Saya juga kunut. Di sini baca Fatihah atau tidak? Tidak Ustaz. Saya pulang. Dan aliran sesat ini ya. Jadi selama bukan yang pokok jangan bertengkar. Tapi kalau jelas tidak baca Fatihah, ini baru aliran sesat. Karena ada juga imam begitu bangun pada rakaat kedua langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia bilang masak apa itu? Saya bilang masak grogi. Pasti grogi dengan lupa Fatihah. Jadi ayo akhlak ini dijaga dan dimulai akhlak dari rumah. Di akhlak dari rumah, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, lalu ke tetangga. Jadi saling kita membantu tetangga. Karena yang pertama datang menolong kalau ada apa-apa Pak, tetangga. Bukan orang lain. Makanya baik-baik kita tangga. Allah marah kalau kita keliling bantu orang jauh tapi lupa kepada tetangga. Itu dia dimulai bikin warung 2000 dan tetangga-tetangga yang datang karena jangan jauh-jauh tetangga karena yang paling duluan datang menolong, yang paling bisa mendoakan dengan baik tetangga kita. Saya 2,5 tahun ini mengurus Basnas, banyak ilmu yang saya dapat dengan mengurus orang miskin. Karena saya dimulai 3 yang urus ini di Basnas. Yang pertama mengurus orang-orang yang bayar zakat. Namanya dalam bahasa agama muzaki. Apa namanya Bu? Muzaki, orang yang bayar zakat. Yang kedua mengurus orang-orang yang menerima zakat. Namanya mustahik, orang-orang miskin. Ini yang paling mudah diurus. Paling enak itu mengurus orang miskin. Disuruh datang jam 9, jam 7 ada dia. Jadi tidak merepotkan dia, paling disiplin. Yang ketiga mengurus orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini namanya muzeki. Ini muzeki yang saya mati urus ini. Karena banyak uangnya tapi tidak mau berzakat. Dia kira apa itu harta akan dibawa ke kubur, padahal tidak. Yang dibawa ke kuburan yang sudah dikeluarkan di jalan Allah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kataku yang kasar, tolong dimaklumi karena saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Akhirnya saya mengajak mari kita berdoa, kita doakan almarhum Muhammad Rusli Resuro. Semoga beliau insya Allah diampuni segala dosa kesalahannya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan bersama orang-orang yang Allah ridhoi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu nikmahu yuhibbu mazidan. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa adkhilna al-jannata daras salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin dan hadirat sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, maka kembali kami mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini, baik itu keluarga besar, tetangga, sahabat-sahabat almarhum, kita berdoa kembali untuk almarhum Bapak Haji Bapak Muhammad Rusdi Abdul Rahim, dan insyaallah bacaan doa ini akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Juri Sering Desai. Al-an pada fadhil masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya aziz ya ghaffar ya fattah ya alim ya rabbal jalali wal ikram. Inna nas'aluka bi sifatika al-'ulya wa bi asma'ika al-husna أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا يا الله، خاصة لأخينا المرحوم محمد رشدي عبد الله بالسوري. اللهم تقبل أعماله جميعا واعف عنه ما ناقص في أعماله، وتقبل إيمانه واغفر له ذنوبه جميعا. الله تقبل روحه، اللهم احفظه في قبره يا الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa membutuhkan pertolongan, membutuhkan ampunan. Khususnya malam hari ini ya Allah, kami memohon agar Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini, khususnya dosa saudara kami almarhum Muhammad Rusdi ayat surah. Dia telah kembali ke sisi ya Allah. Bila ia kembali masih membawa dosa, maka ampunkan seluruh dosanya. Bila dalam catatan amalnya terdapat kekurangan-kekurangan dalam kebaikan, maka maafkanlah ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau menjadikan kuburan saudara kami Muhammad Rusdi ayat surah sebagai tempat peristirahatan dan nyaman, laksana taman dari taman-taman surga. Engkau berikan kepadanya segala nikmat kubur, dan Engkau lindungi dia dari segala perkara-perkara buruk dalam kubur. Ya Allah, kepada kami yang ditinggalkan oleh beliau, berikan kesabaran, ketabahan, dan jangan Engkau kurangi kebaikan-kebaikan kami seperti meninggal beliau, khususnya kepada anak istrinya ya Allah, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya ya Allah. Segala kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan padanya, kepada mereka pada saat Yesus masih ada, maka tetapkan berjalan terus
sekalipun almarhum telah meninggalkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu agar Engkau memasukkan saudara kami Muhammad Rusli ayat surat dalam surga, dan Engkau kumpulkan kami di dalam surga sebagaimana Engkau kumpulkan kami di rumahnya malam hari ini. Tanpa kehadirannya, maka kami memohon Engkau pertemukan kami bersama di dalam surga-Mu. Engkau pertemukan ia bersama keluarganya di dalam surga-Mu. Engkau satukan kami dalam kebahagiaan di dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ini hanya orang-orang yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya bisa mengharap memohon kepadamu ya Allah, hanya bisa menyandarkan segala harapan kami kepadamu, hanya bisa memanjatkan segala permohonan. Fataqabbal ma sa'alna ya mujib as-sa'ilin, wa taqabbal du'ana ya mujib ad-du'a. ونصلي اللهم ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu serta hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Ustaz Muhammad Rusli Ishadi. Begitu kembali atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengisi dan pembawa acara yang telah berpartisipasi dalam malam takziah pada malam hari ini, terkhusus yang kita Ustaz Dr. Nabi Muhammad serta Maulana SAG yang memberikan kita pelajaran yang begitu aktif dalam kehidupan ini, kemudian Ustaz Murniati Pratiwi dengan bantuan Al-Quran dan doa yang dipandu oleh Ustaz Muhammad Jufri Zain Isai atas nama keluarga besar almarhum, tanpa mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya marilah kita menutup seluruh rangkaian acara malam takziah kita pada malam hari ini kembali atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak Ibu di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara takziah atas berpulangnya almarhum Muhammad Rusli Ishadi dari HSDT News. Sampai di sini liputan. Sampai berjumpa pada liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.